warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan bercerita tentang hewan yang berjudul Jenderal Semut. Cerita ini dibuat oleh Bunda Mita dan Bunda Arfi. Sebelum mendengarkan ceritanya, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah pohon yang hijau dan rindang, hiduplah sekelompok semut yang tinggal di istana, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Rara. Ratu Rara adalah semut yang baik hati dan bijaksana. Tubuhnya tinggi dan memiliki sayap yang cantik. Pada suatu hari, persediaan makanan di istana mulai habis. Kemudian semua semut berkumpul di halaman istana untuk bersiap mencari makanan. Mereka dipimpin oleh Rogi, Jenderal Semut yang tegas dan pemberani. Jenderal Semut membagi pasukan menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok bertugas mencari makanan di tempat yang berbeda. Seluruh pasukan pun berangkat mencari makanan. Siap, gerak! Seru Rogi, Jenderal Semut sedang menyiapkan barisannya. Pasukan semut berbaris rapi membentuk beberapa barisan. Kemudian Ratu Rara berbicara di depan pasukan. Wahai pasukanku, persediaan makanan kita sudah hampir habis. Hari ini kita akan mencari makanan dan mengumpulkannya. Siap, Ratu? Seru pasukan semut. Hari sudah petang. Pasukan semut kembali ke istana dengan membawa hasil makanan. Namun, makanan yang dibawa hanya sedikit dan tidak cukup untuk persediaan beberapa hari ke depan. Pada malam hari, di tepi danau yang mulai surut airnya, Ratu Rara termenung sendirian. Wajahnya terlihat sedih. Lalu datanglah Rogi, Jenderal Semut. Ada apa, Ratu? Mengapa engkau bersedih? Tanya Rogi, Jenderal Semut. Aku sedih melihat persediaan makanan kita yang hampir habis. Sedangkan musim kemarau mulai datang. Jawab Ratu Rara. Maafkan kami, Ratu. Hari ini kami tidak mendapatkan makanan yang banyak. Karena pepohonan di sekitar istana mulai mengering. Kata Rogi, Jenderal Semut. Tidak apa-apa, Jenderal. Aku berterima kasih atas kerja kerasmu dan seluruh pasukan. Kata Ratu Rara. Kami berjanji, besok akan mengumpulkan makanan lebih banyak lagi. Di bukit dekat sungai, pepohonan masih hijau. Besok kami akan pergi ke sana. Ucap Rogi, Jenderal Semut menenangkan. Tapi tempat itu cukup jauh dari istana kita. Ucap Ratu khawatir. Benar, Ratu, tapi kita akan mendapatkan makanan yang lebih banyak untuk persediaan musim kemarau. Kata Jenderal meyakinkan. Keesokan harinya seluruh pasukan bersiap untuk berangkat ke bukit dekat sungai. Perjalanan yang cukup jauh dari istana, namun seluruh pasukan bersemangat dan berharap mendapatkan makanan yang banyak. Mereka pun berjalan menyusuri tepi hutan dan melewati danau. Sesekali mereka berpapasan dengan kawanan semut hitam yang sedang mencari makanan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka beristirahat untuk makan dan minum bekal yang dibawa. Matahari semakin terik. Akhirnya sampailah pasukan semut di tepi sungai. Dari kejauhan terlihat sebuah bukit hijau. Namun, untuk sampai ke bukit hijau, pasukan semut harus menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras dan tidak ada jembatan untuk melewatinya. Jenderal Semut memerintahkan pasukan untuk bersiap menyeberang dengan bantuan tali dan ranting pohon kering di sekitar sungai. Pasukan, siapkan tali yang kita bawa. Kita akan menyambungnya sehingga sampai ke seberang sungai sana. Perintah Jenderal. Dengan sigap, seluruh pasukan menyambung tali yang mereka bawa sehingga cukup untuk menyeberangi sungai. Sebagian pasukan membuat rakit dari ranting pohon kering. Kemudian, Jenderal Semut bersama 3 pasukannya mulai menyeberangi sungai dengan membawa tali yang nantinya akan diikatkan di pohon yang berada di tepi sungai. Bahu-membahu, mereka berempat melompati dari satu batu ke batu yang lain. Tiba-tiba, seekor pasukan semut terpleset dan jatuh ke sungai. Tolong! Tolong! Teriak semut yang masih berpegangan pada batu. Rogi, Jenderal Semut yang mendengar teriakan pasukannya itu dengan sigap menolong dengan mengulurkan tali yang mereka bawa. Awas, air datang!
teriak pasukan semut yang berada di tepi sungai. Wush! Air sungai seketika itu menyapu semuanya, dan keempat semut hanyut terbawa arus sungai termasuk Jenderal Semut. Salah satu semut hitam yang paling muda mengajak seluruh pasukan bergandengan tangan. Teman-teman, ayo kita bergandengan tangan. Kita selamatkan jenderal dan teman-teman kita. Ajak semut hitam yang paling muda. Seluruh pasukan semut bahu-membahu saling bergandengan tangan membuat barisan yang panjang dan masuk ke dalam sungai. Semut yang paling depan menangkap tali yang masih dipegang oleh Jenderal Semut dan ketiga pasukannya. Kerjasama mereka membuahkan hasil. Jenderal Semut dan ketiga pasukannya berhasil diselamatkan. Jenderal Semut memerintahkan untuk membuat jembatan agar pasukan semut dengan mudah menyeberangi sungai dan membawa hasil makanan yang akan dikumpulkan nantinya. Hari beranjak malam, pasukan semut kembali ke istana dengan membawa makanan sangat banyak. Ratu Semut menyambut dengan penuh sukacita. Atas hasil kerja keras pasukan semut, Ratu Rara memberikan hadiah dan mengadakan pesta. Kini gudang makanan sudah penuh dan cukup untuk persediaan selama musim kemarau. Nah anak-anak, hikmah dari cerita tadi adalah setiap orang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kerjasama dan saling membantu akan mendatangkan kemudahan dalam menghadapi masalah, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terwujud. Sekian cerita dari Bu Guru, yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.